Pak Ardi Bareng, selamat datang di Ekora NTT, di podcast kita Sudut Pandang. Ya, selamat sore Pak Hengki. Terima kasih atas kesempatan yang istimewa ini. Saya hadir di podcast Sudut Pandang Ekora NTT yang untuk pertama kali. Terima kasih. Ya, Pak Ardi, ini Ekora NTT merasa perlu sekali menghadirkan Pak Ardi untuk kita ada di sini, kita bersama-sama, dan kita nih pengen ngobrol banyak hal berkaitan dengan literasi. Dan sahabat Ekora NTT, kita akan berbincang lebih dalam, lebih jauh, tapi kayaknya kita butuh perkenalan. Pak Ardi ini guru di mana, sudah berapa tahun menjadi guru, dia terlibat dalam banyak gerakan literasi itu seperti apa saja, tapi kita butuh perkenalan. Pak Ardi, silakan untuk perkenalan dulu. Baik, terima kasih Pak Hengki. Saya Pak Adrianus Bareng. Kalau di sekolah itu dipanggil Pak Ardi. Saya guru, sehari-hari itu mengajar di SMP Frater Mamere tahun 1997 sampai sekarang. Jadi sudah 28 tahun saya sudah melewati pesta pirang. Lalu yang berikut saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu selain guru mengajar mata pelajaran, juga diberi tugas-tugas tambahan mendampingi anak-anak dalam kegiatan literasi, tapi lebih banyak literasi dasar di tahun 97. Setelah itu diberi tugas tambahan sebagai Wakasek Humas SMP Frater Mamere, kurang lebih sudah jalan 3 tahun lebih ya. Setelah itu selain Wakasek Humas, saya ketua GLS, ketua Gerakan Literasi Sekolah, berjalan juga sudah hampir 5 tahun nih. Sebagai ketua GLS. Selain ketua GLS, kemudian saya sosialisator program literasi Gerakan Sekolah Menulis Buku bersama dengan Nyala Nesia. Nyala Nesia ini satu komunitas pengembang gerakan literasi sekolah terbesar Indonesia. Sudah 9 tahun. Dan sejak tahun 2020 sampai sekarang saya tetap menjadi sosialisator program Gerakan Sekolah Menulis Buku untuk wilayah Kabupaten Sika. Dan puji Tuhan sudah sekitar 12 sekolah yang sudah menjadi peserta tetap dalam kegiatan Gerakan Sekolah Menulis Buku. Kalau SMP Frater sudah berjalan. Kemudian saya juga di Kementerian Pendidikan pernah jadi guru penggerak angkatan 7. Kemudian di tahun kemarin naik lagi jadi pengajar praktik angkatan 11, mendampingi guru-guru di Kabupaten Sika ini di berbagai wilayah dalam kegiatan pendampingan untuk menjadi guru penggerak. Dan yang lain saya penyunting buku ya. GSMD, SMP Frater, yang sampai dengan saat ini ya sudah ya sekitar 50-an buku yang sudah diterbitkan, sudah cetak jadi buku. Dan ya sekolah kami SMP Frater sudah ya pernah juara 2 sekolah aktif literasi nasional. Jadi selain GSMD dan juga ada kegiatan-kegiatan lain di literasi digital, kemudian numerasi, literasi sains yang saat ini ya berkembang di SMP Frater Mamere. Tapi Gerakan Sekolah Menulis Buku sudah menjadi brand. Oke. Pak Ardi, terima kasih untuk perkenalan dan sedikit gambaran awal tentang masih banyak lagi, tapi cukup itu Pak. Terjun di dunia literasi ya. Ya, okay. Jadi Pak Ardi ini kan sudah 28 tahun menjadi guru. Sudah 28 tahun. Ya. Dan sebelum yang tadi Pak Ardi ceritakan banyak capaian untuk urusan literasi, tapi saya kira sahabat Ekora NTT mesti tahu bahwa ada hal yang unggul dari Pak Ardi ini. Dia sebenarnya sosok yang berada di belakang layar kalau yang kami jumpai dan kami lihat selama ini, karena
dari banyak liputan di Ecora sendiri maupun di media lain tuh Pak Ardi menjadi guru yang selalu berada di belakang layar untuk banyak capaian yang dikerjakan oleh para siswa. Pak Ardi, berkaitan dengan apa itu tadi kita omong banyak soal Pak Ardi ceritakan tadi soal literasi tadi. Itu sejak tahun 97 jadi guru, dan jauh sebelum itu sebenarnya saya kira Pak Ardi sudah terlibat untuk urusan meningkatkan literasi. Itu sebelum terlibat itu Pak Ardi sebenarnya suka ke dunia apa tuh? Dunia literasi gitu. Atau karena kuliah jurusan bahasa dan sastra Indonesia tadi? Jadi terima kasih Pak Ingki. Saya ini tertarik literasi itu sebenarnya sejak kecil ya. Jadi mulai SD itu saya karena menulisnya bagus. Percaya diri sekali ya, oleh gurunya itu dia harus selalu suruh duduk di depan. Jadi kita duduk paling depan. Iya. Di tahun 77, 78, 79 kita punya bangku itu kan pakai bambu ya. Iya. Bayangkan duduk depan, saya menulisnya bagus. Kadang gurunya suruh Pak salin di papan ya. Huruf bagus ya salin di papan. Iya, salin di papan. Kemudian ke SMP. Itu SD SMP di mana? Ya, saya SD-nya itu di Lomland. Di Lembata. Itu Orde Lama, kemudian Orde Barunya Lembata. Di Lembata di mana Pak? Ya, lalu Lembata itu saya di Buya Suri di Kedang, berhadapan dengan Alor Pantar itu. Tamat SMP di situ, kemudian ke SMA Negeri Lewleba, sekarang SMA Negeri 1, dan itu berkecimpung di majalah dinding sekolah itu kita di SMA itu. Di SMA itu. Lalu berlanjut sampai ke perguruan tinggi. Jadi saya kuliahnya di ND Universitas Flores. Itu juga ambil jurusan bahasa Indonesia, lebih banyak berkecimpung di situ, tulis menulis. Lalu dalam perjalanan itu akhirnya saya tertarik. 96 selesai, sempat pesiar 1-2 hampir mau 1 tahun lah. Lalu saya dicari oleh para frater Bunda Hati Kudus untuk mengajar di SMP Frater Mamere. Lalu sampai di SMP Frater, saya kembali menekuni ini tuh saya lihat di biara itu banyak surat-surat kabar Kompas. Oh, jadi dan surat kabar mingguan Dian yang ada di biara. Jadi saya tertarik, jadi mulai baca. Sering saya pinjam bawa ke sekolah, lalu baca. Lalu akhirnya saya tertarik dan mulai menulis di media itu mulai di SKM Dian di tahun 98, 99. Itu sudah mulai mengajar? Sudah mulai mengajar, saya sudah mulai menulis. Saat itu ada yang mengatakan begini, Pak kerja bareng tidak ada guna kanannya. Karena baca tadi? Karena menulis, membaca, karena orang pikir kan itu kan menulis kan tidak ada gaji. Ya, lalu saya coba menekuni itu. Lalu di tahun 2001 atau 2002, saya pas seminari Bunda Segala Bangsa, akhirnya bersama beberapa anak satu kelas kami mendirikan satu komunitas. Nama komunitasnya? Jadi waktu itu komunitas sastra, tapi saya tidak menemukan namanya apa. Itu hanya kelompok anak-anak untuk menulis. Jadi hasilnya satu buletin. Hanya buletin saya tidak tahu sudah di mana, sudah hilang. Lalu akhirnya saya mulai mendamping anak-anak di majalah dinding. Dan itu saya jalani. Mulai tahun 2003, pokoknya jalan terus. Di sekolah itu? Di sekolah itu. Jadi jauh sebelum ketika kita misalnya di pemerintah punya program gerakan literasi itu Pak Ardi sebenarnya sudah jalan kan? Sudah ya. Jadi kita artinya apa? Bekerja tanpa harus menunggu. Jadi ada tanpa potensi, ada program lah ya? Ada bakat atau apa yang kita miliki ya. Untuk apa lagi kita tunggu harus ada disuruh dulu baru buat atau ada petunjuk. Kita langsung saja mulai berproses. Oke Pak Ardi. Terus di sekolah sendiri ini kan kita lihat bahwa sebagai salah satu sekolah unggulan lah SMP Frater ini. Terus beberapa kali misalnya saya pribadi ikut terlibat bersama Pak Ardi untuk urusan misalnya melihat madingnya para siswa, buletinnya para siswa, dan bahkan sampai dengan yang paling apa tuh ya karya termasuk tuh anak-anak Pak Ardi bimbing untuk apa tidak hanya membaca tapi mereka terlibat di penulisan buku tuh. Ya. Itu kenapa Pak Ardi membuat itu tuh? Saya
ketika karya banyak sudah terkumpul, lalu tahun 2018 itu kan banyak karya anak-anak yang ada di laptop saya. Kemudian ada di meja yang saya lihat sudah mulai, karena ini biasanya akhir tahun itu kan istilahnya pembersihan apa semua dibuang ke sampah. Lalu saya bilang, wah ini termasuk yang di mading tuh, Pak. Di mading itu saya bilang, wah ini lebih baik dibukukan. Karya anak-anak. Ya, lalu bersama teman-teman NGMP yang punya semangat sama, lalu karya itu ada yang kita ngetik, simpan di laptop, lalu inisiatif dari saya, kita harus terbitkan jadi buku, sehingga buku pertama yang terbit itu Surat untuk Sahabat, kumpulan puisi. Dan puji Tuhan waktu itu Pak Hengki sendiri yang saya minta untuk menjadi prolognya ya. Termasuk yang menyunting ya. Ya, termasuk penyuntingnya, luar biasa Pak itu cikal bakal. Jadi terima kasih Pak Hengki yang saat ini sudah bersama Ekora yang juga ikut membesarkan gerakan literasi SMP Frater Mamere. Sehingga mulai dari situ, lalu di tahun 2020 saya diperkenalkan oleh gerakan sekolah menulis buku dari Nyalanesia. Dan itu jadi kan jauh sebelum adanya gerakan Nyalanesia di sekolah itu sudah jalan Pak dia. Ya, memang kalau waktu itu saya sudah ada tulisan-tulisan sudah tayang di surat kabar, misalnya Pos Kupang, Flores Pos, SKMD itu membuat kita itu ya kayaknya kita macam haus ya. Tidak pede kalau kita tidak berlanjut terus ya. Kata orang ya kalau ingin dikenal dunia ya kita harus banyak menulis. Kalau mengenal dunia kita banyak menulis. Oke Pak Ardi, ketika misalnya Pak Ardi kan sebagai guru bahasa dan sastra Indonesia senang dengan membaca, menulis, terus bagaimana tadi sampai mempengaruhi anak-anak, mereka menulis di mading, di buletin. Kan sebagai kita tahu bahwa murid SMP Frater ini kan begitu banyak Pak Ardi. Iya. Dan saya kira Pak Ardi ini kan salah satu guru yang saya kira saya perlu menyampaikan ke sahabat Ekora itu bahwa sebenarnya guru di belakang layar yang tidak terlalu senang tampil, tapi kali ini kita perlu menghadirkan Pak Ardi supaya kita mendengarkan cerita-cerita Pak Ardi. Dan anak-anak itu kan pada akhirnya kan mereka bisa menghasilkan begitu banyak karya yang ya sudah dibukukan, dibanding. Terus ini begini Pak Ardi, ketika memeriksa atau semacam menyunting, membaca tuh kan pasti tentu capek nih Pak Ardi. Yeah. Apakah ada semacam kendala ketika Pak Ardi temukan, oh ternyata karya ini untuk memastikan bahwa ini mereka tidak copy paste atau mereka tidak plagiat, itu bagaimana tuh Pak Ardi? Baik, terima kasih Pak Iki. Jadi bermula untuk melihat kemampuan anak itu. Oh, di kelas. Jadi penulis itu saya melihatnya pada saat proses KBM. Oh, okay. Belajar mengajar. Iya. Jadi sampai dengan sekarang. Jadi saya di KBM itu, saya tes pertama itu kemampuan penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Hal-hal dasar itu, huruf kapital, tanda baca, subjek, itu hal-hal dasar yang kita tes pada anak. Sehingga dalam pembelajaran, ketika mereka menghasilkan karya apa, saya lihat, oh ini, kamu ini punya cocok untuk jadi penulis. Oh, dari situ sudah kenal mereka. Ya, kenal mereka di kelas. Misalnya saya mengajar 5 kelas, dari 5 kelas tuh, ya kalau 10 orang, berarti sudah dapat 50 karya ya. Dari mereka punya kemampuan bahasa itu. Lalu dari situ, saya bilang kamu ini punya kemampuan bahasanya bagus, menguasai ejaan dengan baik dan benar. Jadi Pak Ardi menulisnya bagus ya. Kamu menulis lancar, utuh, ya, lalu menarik, enak dibaca, dan tulisan kamu ini layak kita bukukan, lalu untuk menjadi dokumentasi dan bisa dibaca oleh banyak orang. Berkaitan dengan menulis ini kan pasti orang harus punya dasar pertama itu membaca, Pak Ardi. Iya. Misalnya saya yakin pasti Pak Ardi sendiri pasti seorang guru yang membaca. Tapi bagaimana mengajak anak-anak untuk mencintai bacaan tuh? Kalau Pak Guru praktekkan sebagai guru di sekolah tuh modelnya seperti apa sih? Karena kami ini pengen dengar cerita yang begitu juga nih Pak Ardi. Iya, kalau di sekolah itu karena jumlahnya banyak ya. Iya, iya. Jadi saya lebih konsen kepada jumlah-jumlah robel yang saya mengajar. Oh iya. Saya cukup kenalkan kepada anak itu tidak usah panjang-panjang Pak bacanya. Cukup 1 alinea saja. 2 alinea.
3 alinea itu kita perkenalkan. Yang selama ini yang saya perkenalkan kepada anak. Jadi tidak usah mereka baca itu sampai habis, tapi paling tidak mereka menguasai 1-2 alinea, lalu isinya apa, lalu mereka bisa membuat ringkasan, mereka bisa membuat kesimpulan tentang paragraf isinya itu apa, seperti itu. Oke, terus ini katanya sih, berdasarkan cerita ini kan beberapa peserta didik di SMP Frater itu, oke, kita mungkin yang karya pertama dari surat untuk sahabat, tapi katanya setelah itu saya kurang terlalu ikuti, banyak sekali beberapa anak yang menulis buku, banyak anak yang menulis buku gitu. Itu ceritanya apa? Di SMP Frater itu ada berapa anak ya? Saya hitung 1, 2, 3, 4, ya sudah 5 anak ya. Punya karya sendiri. Itu mereka menerbitkan buku tunggal. Buku apa sih, kumpulan cerpen kah, puisi kah? Jadi buku antologi cerpen. Dan ada satu siswa sudah tamat, itu dia punya 8 buku fiksi, 2 novel dengan 6 buku fiksi. Kemudian ada 2 orang lagi hanya satu saja. Lalu yang kemudian ini tahun kemarin itu dia punya 5 buku fiksi. Sebagai guru bahasa dan sastra dan mau untuk memeriksa naskah ini kan butuh waktu dan butuh pantat yang selain pantat mesti duduk kuat juga pikiran itu tuh. Ya. Ada tidak semacam kejenuhan gitu, karena tadi kan beberapa kali semacam perjumpaan, kita sering ngobrol dan lain-lain. Jadi Pak Ardi ini bukan hanya jadi guru yang hebat sendiri, tapi bagaimana kita tahu bahwa ikut mengoptimalkan potensi para peserta didik. Dan sampai hari ini masih mau kerja untuk hal-hal begitu, apakah sudah jenuh atau bisa? Saya jenuh sih. Tapi ada satu hal yang membuat saya akhirnya tetap setelah belajar di ilmu guru penggerak filosofi KHD, kita berhamba pada anak. Jadi bukan jadi jongos begitu? Bukan jongos. Jadi ya, saya kalau misalnya saya tidak buat, berarti orang saya kalah. Ya, saya kalah. Tapi saya punya refleksi dari dasar awal, kemudian lalu saya bilang, oh ya, ini segala sesuatu kalau dibuat dengan cinta yang besar, ada rasa cinta saya, Pak. Jadi orang tanya, Pak, kenapa? Saya bilang tidak hanya karena rasa cinta. Ya, cinta yang dari dalam, bukan cinta yang hanya sekedar. Kalau hanya sekedar, karena hampir berapa puluhan buku ini kan, baca karya anak ini kan, ya buku saya kerja ekstra tuh Pak Ardi. Lumayan. Bagaimana cara bagi waktu? Jadi saya bisa baca sedikit-sedikit. Memang kalau di sekolah lebih banyak di meja kerja. Jadi saya baca. Memang orang manajemen waktu ini juga menjadi penting. Jadi kapan bagi waktu di sekolah, bagi waktu untuk periksaan anak punya ini, lalu saya bacanya sedikit-sedikit. Jadi harus tekun, lebih tekun. Ya, lebih tekun. Jadi kadang kalau misalnya hari libur itu saya duduk berlama-lama di itu. Ini semakin menarik Pak Ardi, karena kalau kita bukan bilang kita mau agak semacam kesampingan, tapi beberapa yang kita misalnya berkaitan dengan gerakan literasi itu kadang-kadang orang hanya tulis buku, posting di media sosial dan kami sudah jalankan gerakan literasi. Itu bagaimana tuh komentar Pak Ardi? Apakah justru yang dijalankan seperti itu atau apa gimana gitu? Ya, saya akhir-akhir ini kan orang sudah sekedar posting apa semua. Tapi yang seperti itu pasti cepat redup juga tuh. Iya. Kalau hanya sekedar untuk posting lah apa semua itu. Tapi saya tuh sungguh-sungguh jarang posting saya bekerja itu. Karena kita mau supaya sesuatu itu harus maksimal. Dia tumbuh organik. Dia tumbuh.
Kalau hanya sekedar hanya posting, lepas posting, saya bilang ini, kalau orang yang banyak posting juga harus kita hati-hati. Kenapa tuh Pak Ardi? Ya, karena yang untuk kesenangan dirinya, tapi bukan untuk menumbuhkan orang lain berkembang. Apalagi sebagai guru Pak Ardi. Apalagi sebagai guru. Ada waktunya untuk saya posting. Iya, betul. Iya, karena kalau saya macam ada sesuatu yang saya buat lalu tidak bagus, ya, dalam arti bahwa tidak membuat orang itu puas, ya, bangga, ya, orang tuanya aja mungkin tidak puas, apa semua tuh, wih saya kurang apa ya, kurang serak juga, kurang serak juga. Jadi paling tidak kebahagiaan anak itu menjadi prioritas kita. Jadi guru. Macam karya-karya anak yang buku tunggal itu tuh saya menjaga betul. Ya, anak itu harus kualitas. Jadi orang tua juga puas, kemudian anak-anak juga merasa betul. Bapak guru ini benar-benar membuat saya ini punya potensi ini tumbuh dan berkembang. Itu artinya kan Pak Ardi ini kan sebagai guru pendamping gerakan literasi di sekolah ini tidak hanya orang bilang tidak sekedar hanya asal hadir begitu untuk mereka hari ini mereka baca apa, jam sekian mereka baca apa, tapi paling kurang dari cerita-ceritanya Pak Ardi ini, Pak Ardi sungguh-sungguh ini. Iya, jadi harus lihat ke depan. Kalau misalnya Pak Ardi sebagai seorang guru gitu, tadi Pak Ardi banyak cerita lebih ke tempat di mana Pak Ardi mengajar, mengabdi. Ya. Kan Pak Ardi juga tadi ceritakan ada beberapa sekolah di luar yang Pak Ardi dampingi. Itu bagaimana dari sudut pandangnya Pak Ardi? Apakah misalnya kalau di SMP Frater misalnya anak-anak dengan sendirinya pasti sudah didorong untuk pasti kami kalau kalian harus membaca, itu Pak Ardi semacam temukan tidak ada semacam gap ruang terlalu jauh? Ya, saya beberapa sekolah di luar kota ya. Salah satu sekolah itu SDK Watepedar yang sekarang sudah sekolah negeri. Itu Pak Ardi dampingi mereka? Sekolah yang saya dampingi pertama untuk gerakan sekolah menulis buku. Pak, saya waktu ke sana pertama itu, kepala sekolah begini, Pak, anak-anak kampung ini tidak bisa. Tidak bisa. Saya bilang tidak bisa. 2, sekolah mau tutup. 3, guru honor semua. Saya bilang, ibu harus percaya dengan ikut gerakan literasi ini, Pak, pasti ada yang berubah. Tanya benar, Pak. Pak Ardi dampingi. Dalam tahun di 2000 setelah pertama, tahun kedua itu mereka berubah. Itu bagaimana sih Pak Ardi meyakinkan mereka bahwa mereka bisa? Saya meyakinkan mereka bahwa literasi ini baca tulis bisa merubah. Jadi saya 2 kali ke atas, mereka tanya, Pak tulis tentang apa? Tulis tentang apa yang ada di kampung? Tumbuhan ke apa? Situasi di sekitar situasi mereka. Di sekitar mereka, orang-orang tua yang punya pengaruh, silakan ditulis. Mereka tulis. Lalu akhirnya dalam perjalanan mereka sudah berkembang, sekolahnya bagus, dialihkan ke negeri, rehab, ya kayak gedung Megalah, mereka seperti itu. Mereka berbenah gitu. Berbenah itu, sampai dengan Duta Baca Indonesia hadir, ya, itu saya diperkenalkan Forum Taman Baca Masyarakat itu. Sampai sekarang masih aktif Pak Ardi? Saya masih aktif di Forum Taman Baca Masyarakat karena di sekolah itu ada TBM-nya. Seperti itu. Lalu sekolah-sekolah lain yang saya ikuti di kota sini ada SDK Maria Ferrari, Baktiarsa, kemudian dulu ada Santi Yosef di depan itu. Lalu ada SMA Frateran Mamere, John Paul, kemudian ada SMA Negeri WGT yang ini. Pak Ardi ikut dampingi. Lalu sekolah yang jauh itu SMP Tananua di Paga, kemudian ke selatan ke Sika ya. Iya, itu kan butuh energi dan. Iya, orang tanya Pak, rajin jalan-jalan ya. Saya bilang, semakin banyak kita berjalan. Iya, itu hanya Pak Ardi mau kembangkan ini. Iya, itu saya mau memperkenalkan ini. Saya begini Pak, ikut atau tidak ikut, yang pentingnya informasi ini sampai dulu. Iya. Ikut aja, yang penting sampai dulu. Lalu orang pikir, dapat apa jalan-jalan ini? Iya. Dapat apa? Orang pikir tahu, oh ini uang. Saya bilang saya jalan tidak bawa uang. Iya. Ya, selama ini saya bersama Nyalanesia. Kalau sekolah itu bergabung kan saya dapat juga berapa? 100, 200 ya untuk ganti uang transport saja. Tapi karena kecintaan untuk anak-anak. Saya berpikir giat-giat itu kita ini bisa sehat ya. Sehat itu investasi yang paling besar. Ya toh?
Dan bahagia juga. Dan bahagia juga karena bertemu banyak orang. Kemana-mana teman banyak. Kita tidak kaku ya toh. Kalau tidak punya teman, tidak pernah pengetahuan, tidak pernah baca banyak, tidak mana orang kenal kita. Ini sudah 28 tahun menjadi guru dan tampaknya masih segar bugar. Ya, 28 tahun ini sudah jalan mau 54 tahun ya. Oh, usia 54 tahun. 50 tahun. Jadi saya berpikir sehat. Kemudian ya komunikasi baik lah. Oke, berkaitan dengan soal literasi, Bu. Kita mungkin agak tarik keluar sedikit. Kalau berkaitan dengan program gerakan literasi, Pak Ardi sendiri punya komentar sudut pandang terhadap misalnya program pemerintah ini bagaimana? Apakah dia sudah cukup berjalan maksimal kah? Tersendat-sendat kah? Atau hanya asal nama program saja kah? Iya, setahu saya ini pemerintah punya ini kan mereka tuh menghasilkan desain program apa semua. Hanya ketika macam sampai di daerah itu yang kita tahu sekarang tuh hanya membaca 15 menit. Karena tingkatannya beda-beda. SD punya beda, SMP punya beda, SMA. Kalau ya SD itu kan lebih banyak masih pengenalan-pengenalan. Calistung ya. Ya. Baca tulis berhitung. Saya lihat di SMP aja begitu, sampai tidak harus rubah. Harus rubah. Anak-anak punya nalar bagus, punya kemampuan bagus, kita rubah. Ayo menulis. Itu yang Pak Ardi terapkan? Iya, saya terapkan itu. Masa kita tiap hari baca 15 sampai baca habis sampai baca apa kalau hanya tiap hari baca harus ada sesuatu yang ditulis. Saya rubah itu. Memang jumlah saya lihat kain punya itu begitu banyak. Sudah saya tinggal tangkap anak-anak yang saya mengajar saja. Saya buat itu. Sehingga semacam ada hal baru. Jadi secara umum ini kan masih 15 menit kalau secara yang saya lihat itu. Ya, kalau kita jalan ke sekolah-sekolah itu ceritanya beda-beda. Mulai dengan fasilitas tidak mendukung, misalnya buku tidak ada, perpustakaannya, gedungnya juga ya begitu. Saya lihat itu. Pokoknya saya jalan-jalan tuh, saya lihat ya memang gerakan literasi ini ya butuh gerakan bersama sebenarnya. Baik pemerintah, masyarakat, lembaga, organisasi ya. Oke, kalau kita bicara soal misalnya konteks kita di NTT atau konteks kita di Flores atau misalnya kita di Kabupaten Sikan, oke, misalnya kekurangan buku pasti masih ada jadi masalah misalnya di perpustakaan. Tapi juga sekarang ini kan orang bisa akses bacaan itu juga dari handphone nih, dari telepon genggam dan semua orang pegang. Tapi itu kayaknya menurut Pak Ardi, apakah dia cukup maksimal untuk misalnya program gerakan literasi siswa buka dari gadget mereka itu? Iya, ini kan pergeseran ya dari dunia buku ke dunia digital. Iya. Tapi itu juga hanya sebenarnya butuh waktu ya. Ini satu ketika kita juga akan kembali ke industri cetak ya. Orang pasti pegang hard. Satu ketika orang akan kembali pegang buku. Iya, iya. Kapan ini bertahan? Ini kan siklus kita berubah ya. Pak Ardi punya keyakinan seperti itu. Karena pertanyaan Pak, limbah teknologi buang di mana Pak? Iya, iya. Coba, mana tempat buang limbah teknologi? Iya toh? Udah ada. Jadi begitu Pak Ardi punya keyakinan ya? Iya, coba. Misalnya kita punya medsos yang dihack atau apa Pak, itu akan limbahnya ada, tempat pembuangannya di mana? Iya, iya. Jadi kayaknya tetap kalau butuh. yang sampah biasa yang di bumi ini apa semua kan tempatnya ada. Iya, iya. Tapi satu ketika kita akan kembali ke industri buku. punya, Media cetak juga akan kembali ke koran atau majalah. Pak Ardi punya keyakinan begitu? Saya punya keyakinan itu. Sekalipun usia kita ini kan sebentar lagi juga tidak sampai ke situ. Iya, harus seperti itu Pak Egy. Jadi bagi saya itu baik mereka menjadi perantara. Tapi menurut saya HP itu tidak bisa menggantikan buku. Iya, iya. Iya, karena dia ini kan hanya alat. Kalau dia rusak apa semua kan bukunya pasti tetap ada. Makanya keyakinan itu. Satu ketika buku cetak akan kembali. Oke, Pak Ardi, terus saya ini pengen tahu nih Kak. Biasanya kan orang bilang mengajar di sekolah yang jadi sekolah mutu, sekolah unggulan nih. Kalau berkaitan kita berhadapan dengan siswa ini kan pasti tidak ada tantangan. Apalagi kan, siswa dengan sendirinya mereka pasti punya kemampuan, mereka punya kapasitas intelektual dan lain-lain. Kalau berkaitan dengan yang kita lagi bahas soal dunia literasi ini, apakah Pak Ardi tidak ada kendala kan soal anak-anak itu? Tantangan juga. Karena kita berhadapan dengan anak-anak dengan dari latar belakang
Beda-beda. Keluarga, karakter beda-beda. Nah sekarang guru harus pandai-pandai untuk mengelola. Jadi bahan macam sebuah materi, ya toh? Yeah. Ya tergantung. Pemerintah sudah menawarkan banyak sekali model-model pembelajaran. Jadi bahan yang gampang dikemas menjadi rumit. Jadi buat menjadi tantangan. Ya, kemudian yang sulit kita buat menjadi mudah. Jadi memang sekarang tuh ya gurunya. Oh, kembali ke guru. Kembali ke gurunya. Bagaimana supaya Dia mengelola situasi di kelas, kegiatan pembelajaran. Oke, supaya sampai pada titik yang misalnya pengalaman dari Pak Ardi ceritakan di SMP Frater itu anak-anak tidak hanya sampai dengan mereka membaca 15 menit setiap hari, tapi paling kurang ada satu karya yang mereka bisa hasilkan gitu. Itu dari sudut pandang Pak Ardi, kira-kira kita bisa coba lain tidak di luar gitu, misalnya di luar sekolah SMP Frater gitu. Kami pernah pengalaman itu ya. Kita pernah buat pengimbasan. Namanya pengimbasan. Program pengimbasan. Jadi di pemerintah itu ada di dana BOS, itu adanya mereka berikan kepada kita, lalu kita buat pengimbasan. Dan kami sudah buat pengimbasan satu kali. Jadi kita undang ada beberapa SD itu kita imbas. Iya, belajar. Kita imbas. Jadi salah satunya literasi itu. Jadi Pak waktu itu tahun lalu apa 2 tahun lalu ya. Itu kita buat pengimbasan itu. Jadi anak-anak itu beberapa SD kita undang, lalu kita siap bahan. Oh, iya. Jadi kita bisa bawa keluar. Jadi waktu itu kita fokus itu hanya anak-anak SD di kota karena ini pertama kali. Iya. Kalau misalnya tahun berikutnya itu yang Pak Ardi dan teman-teman kerja di sekolah. Ya, kalau misalnya kita bisa ke sekolah lain, kita bawa. Kalau misalnya mereka minta bahasa dan seni, ya kita bawa literasi itu. Pengalaman, bagaimana menulis puisi, bagaimana menulis cerpen, bagaimana karya itu menjadi buku, lalu termasuk kalau sudah buku kita coba arahkan mereka bagaimana buku itu bisa didiskusikan. Seperti itu. Jadi kita 2 tahun lalu, itu kita pengimbasan, lalu ada hal menarik waktu itu, kita undang waktu itu Pak Kadis. Jadi dia tuh jalan bersama dengan P5. Kadis PKO. Kadis PKO. Anak-anak waktu itu saya yang ada 4 sekolah itu, saya minta mereka buat puisi akrostik, puisi inisial. Saya waktu itu saya pikir ini kira-kira hari puncak itu kita hadirkan Bapak Kadis, ini kita harus buat sesuatu yang bikin mereka itu apa kaget-kaget itu. Lalu kita hadirkan Pak Kadis. Siswa 4 anak itu buat puisi nama Germanus Goleng. Jadi mereka buat. Pas masuk di pameran, saya bilang ini pameran pengimbasan. Anak-anak yang kami dampingi selama 2 minggu. Nah ini mereka punya karya dan mereka mau bawa karya ini, lalu kita siapkan dengan satu mimbar semacam apa di situ. Kita persilakan Bapak Kadis, zaman Bapak Kadis. Ini oleh-oleh dari anak-anak yang kami imbaskan. Iya. Saya minta Bapak sebentar saja mendengar apa yang mereka bacakan. Mereka baca. Mereka baca itu semua anak kan punya beda-beda dengan Pak. Jadi mulai dengan G itu apa, E, pokoknya huruf itu mereka artikan semua dan buat. Apa yang terjadi Pak? Selesai saya ini bisa menemukan diri saya di dalam puisi ini. Anak-anak yang bikin. Ada pesan, ada pesan. Nanti ketemu saya di kantor dinas. Jadi saya perintahkan mereka buat cetak 10R dengan foto, bawa ke kantor dinas. Saya waktu itu lupa untuk liput. Bawa ke kantor dinas lalu serahkan. Waktu kasih mereka hadiah, uang, kemudian buku ya apresiasi. Dan itu dia gantung di rumahnya, di ruang kerja. Iya, seperti itu. Jadi praktek hal-hal yang sederhana tapi luar biasa. Sederhana. Jadi baru-baru tahun lalu itu kita buat juga, kita mengundang, tapi hanya beberapa saja yang kita sempat. Artinya kita melelang, istilahnya lelang puisi. Iya. Ya, tulisan-tulisan anak sebenarnya bernilai, berharga, bisa juga untuk masa depan mereka. Hanya kita
refleksi selama 28 tahun menjadi guru dan jauh sebelum kita punya program gerakan literasi ini kan Pak Ardi sendiri katakanlah sudah mencintai dunia sunyi ini. Ya. Itu tantangannya apa dan refleksi terbesar yang Pak Ardi hidup itu apa Pak Ardi? Saya kalau refleksi yang saya hidup itu hanya karena cinta. Kalau tidak ada rasa cinta berarti saya mungkin sudah tidak bertahan di situ. Iya, iya. Kemudian juga ingat kita punya keluarga. Saya itu orang tua pesan kerja cukup satu tempat, jangan pindah-pindah. Ya, jadi karena saya ini dipanggil dicari, mulai 97 itu saya sampai situ. Jadi orang pengaruh saya ikut ini apa semua saya fokus itu. Iya, iya. Kalau tantangan Pak Ardi? Tantangan ini lumayan banyak ya. Iya, iya. Tantangan kalau saya itu bagaimana membagi waktu. Sekarang kemudian kesehatan juga. Jaga. Karena ya selama ini orang Pak tetap sehat awet ya. Itu juga bagaimana cara menjaga itu ya. Kita makan minum itu juga kita perlu menjaga. Jadi selain kita berpikir sehat ya toh. Kalau kita berpikir sehat tentu jiwa kita karena begini. Bahasa emosi itu kita harus ungkapkan. Ya, kalau bahasa sikap kan tidak mungkin kita ungkapkan. Kalau bahasa sikap itu yang bikin penyakit. Kita menyimpan penyakit. Betul ya Pak ya. Coba Pak Hengki hanya gara-gara tubuh tidak mengeluarkan kata Pak akan sakit. Pak betul Pak. Tapi kalau diceritakan dengan suasana yang sangat rileks pasti kita tetap sehat Pak. Ini sahabat Ikuran itu tadi perbincangan kita bersama Pak Ardi Bareng bagaimana keterlibatannya, bagaimana ia menceburkan dirinya di dalam dunia literasi, terlebih sebagai guru bahasa dan sastra di SMPK Frater Maumere. Pak Ardi, terima kasih untuk waktunya dan sharingnya kepada kami semua. Kira-kira apa yang Pak Ardi mau pesan berkaitan dengan gerakan literasi di sekolah, khusus untuk anak-anak Pak Ardi atau semua kami? Ya, saya berpesan baik media, wartawan, baca tulis, harus menjadi yang utama. Ya, karena itu apapun profesi, apapun pekerjaan kita, baca tulis itu menjadi fondasi. Lebih-lebih membaca. Membaca. Ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Hengki.